Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait profesi yang sedang Anda tekuni. Apakah diperbolehkan? Silahkan. Oke. Yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana biografi atau profil Mbak ini. Oke, nama saya Maya, saya tinggal di Jogja dan saat ini saya sedang menjalankan bisnis online shop saya di bidang perlengkapan rumah tangga mulai dari alat-alat kebersihan rumah tangga, dekorasi rumah hingga peralatan dapur. Untuk selanjutnya, bagaimana latar belakang pendidikannya? Eh, saya lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pendidikan ekonomi membantu saya dalam memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran yang saya gunakan dalam bisnis saya ini. Meskipun awalnya saya tidak menyangka akan terjun di dunia bisnis online ini, tapi pemahaman ekonomi sangat bermanfaat dalam menjalankan usaha ini. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya, seberapa lama sih Mbak ini menjalani profesi online shop untuk menjual perlengkapan rumah tangga ini sudah berapa lama? Cukup lama ya Mbak. Saya menjalani profesi ini udah selama 6 tahun. Awalnya saya merintis bisnis ini hanya sebagai usaha sampingan aja, tapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya minat pelanggan, bisnis ini terus berkembang hingga menjadi pekerjaan utama saya saat ini. Oh, oke. Oke Mbak, sekarang saya ingin mengetahui apa sih pertimbangan dari Mbak Maya ini sehingga memilih profesi bisnis online shop dari perlengkapan rumah tangga ini. Oke, pada awalnya saya memilih profesi ini karena saya ingin memiliki waktu yang fleksibel sambil tetap menghasilkan pendapatan. Setelah beberapa tahun bekerja di kantor, saya merasa ingin lebih bebas dalam mengelola waktu, terutama setelah saya memiliki anak. Saya melihat adanya peluang besar di bidang online karena minat belanja masyarakat yang tinggi akan online ini. Maka dari itu saya mempelajari pasar, menentukan target dan sebagainya. Wah, bagus sekali ya Mbak. Ya, terima kasih. Lalu Mbak, hal positif apa sih yang sudah Anda dapatkan dari bisnis online shop perlengkapan rumah tangga ini? Oke, cukup banyak ya Mbak. Menjalankan bisnis online memberikan saya kebebasan waktu yang tidak bisa saya dapatkan saat saya bekerja di kantoran. Selain itu, berinteraksi dengan banyak pelanggan, mengikuti tren, dan melihat bisnis saya tumbuh dari nol hingga seperti sekarang adalah hal yang sangat memuaskan bagi saya. Keuntungan lain adalah saya bisa belajar tentang berbagai hal, mulai dari pengelolaan stok, pengiriman, hingga inovasi produk terbaru di toko saya. Oke, bagus sekali Mbak. Lalu Mbak, saya ingin tahu resiko dan tantangan apa saja yang sudah Anda hadapi selama menjalani bisnis online perlengkapan rumah tangga ini. Baik, tantangan terbesar dalam bisnis ini adalah persaingan ya Mbak ya. Persaingan yang ketat dan perubahan tren yang sangat cepat. Saat ini banyak orang yang beralih ke bisnis online. Jadi saya harus selalu inovatif dan memberikan kualitas produk, meningkatkan kualitas produk pelayanan agar tetap menarik minat pelanggan. Resiko lainnya adalah fluktuasi penjualan seperti saat pandemi kemarin kan penjualan juga ikut menurun Mbak. Jadi ya saya harus memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk produk saya. Selain itu, karena bisnis ini online ya Mbak, jadi saya harus selalu belajar tentang platform digital dan bagaimana cara meningkatkan tren-tren terbaru di produk saya ini. Wow, berarti dari sekian banyak apa ya resiko tantangan yang Mbak hadapi ini Mbak bisa menghadapinya begitu ya Mbak. Alhamdulillah sampai saat ini
bisnis online-nya masih tetap berjalan ya Mbak ya. Oh ya, alhamdulillah ya Mbak. Saya juga ingin tahu Mbak, eh, bagaimana sih kiat sukses dalam berbisnis online supaya nantinya saya ataupun orang-orang lain yang ingin melakukan bisnis online dapat termotivasi untuk melakukan bisnis online shop ini. Kiat suksesnya, menurut saya kiat sukses di bidang ini adalah konsisten ya Mbak, konsisten dan keinginan untuk mau terus belajar. Di awal menjalankan bisnis ini pun saya juga sendiri ya, melakukan semuanya sendiri, mulai dari pemasaran, pembungkusan hingga pengiriman. Pengalaman ini sangat penting dan memberikan saya pemahaman mendalam tentang alur bisnis tentunya. Saya juga selalu berusaha menerima masukan dari pelanggan, kritik ataupun saran tetap saya terima dari pelanggan saya, sehingga saya bisa meningkatkan kualitas dari produk saya. Saya juga ingin tanya Mbak, berapa sih atau ada nggak karyawan untuk membantu dalam bisnis online shop ini? Untuk saat ini ada yang admin menerima pesan dari pesan online dari pelanggan itu ada sendiri, yang melakukan pengepakan juga ada sendiri, kira-kira sekitar 5 karyawan saat ini Mbak. Oh, juga udah banyak juga ya Mbak. Alhamdulillahnya. Saya juga ingin tahu Mbak, target 5 tahun ke depan dalam Mbak ini akan menjalani bisnis online shop perlengkapan rumah tangga ini apa? Untuk 5 tahun ke depan ya Mbak ya. Iya. Untuk 5 tahun ke depan saya berharap saya bisa memperluas bisnis ini dengan menambah variasi produk terbaru dan meningkatkan kualitas pengiriman agar bisa lebih cepat dan andal. Selain itu saya juga berencana untuk membuka toko fisik saya sebagai showroom agar pelanggan bisa melihat secara langsung, bisa datang secara langsung ke toko saya. Target tertinggi saya adalah menjadi salah satu brand perlengkapan rumah tangga yang terpercaya di Indonesia ini. Oke, bagus sekali, luar biasa hebat ya Mbak. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Mbak ini sudah bersedia untuk saya ajak wawancara dalam apa ya, terkait tugas UTS saya ini. Semoga bisnis Mbak ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kedepannya bisnis ini dapat maju berkembang lebih baik dari sekarang ya Mbak. Semoga bisnis saya ini juga bisa tetap berjalan mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, dan semoga seperti cita-cita saya bisa membuka toko fisik dari brand saya ini. Wah, hebat sekali Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah bersedia. Saya izin untuk membuat dokumentasi supaya ini sebagai tugas ujian saya, seperti itu ya Mbak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Siap.